masih muslim. Nggak gitu juga, sebab itu dosa besar. Nah, khawatir itu menjadi pintu pertama ketika dia akhirnya mengingkari. Walaupun awalnya nggak mengingkari, khawatir lama-lama mengingkari. Baik, ini yang kedua, yaitu nggak sholat karena malas. Ini keterangannya cukup banyak di sini. Saya ambil dari beberapa kitab dan juga hadis. Ada pandangan yang bagi saya cukup bisa kita renungkan dari golongan yang mengkafirkan ya, yang memfatwakan kafir, yaitu mereka berdalil dari perbedaan sikap Allah Subhanahu wa taala antara iblis yang tidak mau sujud ketika Allah perintahkan untuk sujud dengan larangan mendekati pohon khuldi. Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di ayat ini menggunakan kata kafir. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Ini kan perintah. Perintah itu. Sujud kepada Adam, itu perintah. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia nggak mau, dia nolak, nggak mau sujud. Wa kana minal kafirin, dia kafir. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ada perintah nggak dikerjakan, statusnya kafir. Sholat itu perintah. Sholat itu perintah. Kemudian ketika ada larangan, fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau kalian deketin, kalian zolim. Ada larangan, dilanggar. Allah bilang zolim, Allah nggak bilang kafir. Nah, dari situ menunjukkan ada perintah, ada larangan. Perintah nggak dilakukan, statusnya kafir. Sementara larangan dilanggar, statusnya zolim, bukan kafir. Nah, dari sinilah kemudian para ulama yang kelompok kedua yang mengatakan kafir itu, sholat itu perintah. Karena dia perintah, bahkan rukun Islam, maka melanggarnya, tidak mengerjakannya, sebagaimana iblis tadi, dia tidak mau sujud kepada Adam. Wa kana minal kafirin. Itu tambahan dalil dari pihak yang mengatakan kafir tadi. Tapi secara wacana fikih, seperti itulah konfigurasi para ulama kita dengan dalil-dalil mereka. Walaupun tadi saya katakan, saya lebih cenderung ikut pendapat yang mayoritas, melihat kenyataan bahwa para ulama mewajibkan qadha bagi mereka yang meninggalkan sholat, maka secara implisit itu tanda masih diakui keislaman mereka. Yang ketiga, orang tidak sholat karena ketiduran, lupa tidur jam 10 pagi, misal bangun jam 10 malam. Ini mati suri apa tidur? Ya, 3 waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib. Jam 10, isya masih ada. Ini gimana dia meninggalkan 3 waktu sholat? Nah, karena dia lagi tidur, maka dia tidak dikenai hukum taklif. Tidak. Dari mana dalilnya? Rasul yang mengatakan, dalam hadis Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, bahwa Rasul mengatakan, rufi al-qalam anis salaf. Ada 3 kelompok manusia yang namanya qalam, pena, Allah angkat. Kata Imam Ibnu Jauzi, maksud dari pena dalam hadis itu adalah rufi al-faraid, diangkat kewajiban-kewajiban dari mereka. Siapa 3 golongan ini? Rasul menyebut yang pertama, an-naim hatta yastaiqidha. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi kesalahan orang tidur enggak direken. Orang tidur sampai dia bangun, kata Rasul. Yang kedua, al-majnun hatta ya'qil. Majnun, mohon maaf ya, orang gila sampai dia kembali berakal, sampai dia normal begitu. Yang ketiga, yaitu al-gulam hatta yahtalim, anak kecil sampai dia akil balik. Nah, kesalahan anak kecil juga nggak direken, juga nggak dihitung. Baik, nah, ketika dia tidur nggak sholat, dia tidur, mohon maaf, mulutnya mengeluarkan kata-kata caci makian kepada seseorang, dia nggak dianggap lagi nyaci maki karena dia nggak sadar apa yang keluar dari lisannya. Ketika tidur keluar kata-kata cerai ke istrinya. Lagi tidur ngigonya cerai. Ya, Neng talak 3, bingung istrinya. Siapa yang ditalak? Ya, bingung. Jawab lagi, lu. Berarti nyaut ngerti, bukan ngigo lagi kalau nyaut begitu. Kalau ngigo kan nggak bisa nyaut biasanya. Nah, kalau seandainya betul dia ngigonya kayak begitu, dia nggak jatuh. Kenapa? Karena emang dalam keadaan rufi al-qalam tadi dia nggak sadar apa yang terucap. Ya,
Namun ini aneh bagi saya, ngigok kok cerai. Mungkin sebelum tidur udah kepikiran ke bawah jadinya. Baik. Lalu kemudian ini untuk orang kayak gini gimana? Statusnya gimana? Kita lihat dalam sirah, dalam hadis Sahih Bukhari. Rasul dan para sahabat pernah ketiduran bablas sholat subuh. Hal ini diceritakan ya cukup panjang sepulang dari safar. Dan yang ditugaskan untuk membangunkan adalah Bilal, karena Bilal kan muadzin. Bilal janji dia siap bangunin begitu. Ternyata orang pertama yang bangun bukan Bilal tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Bakar yang membangunkan mereka semua, dan ini pun bangunnya gara-gara kena terik matahari, alias subuh waktunya udah lewat, matahari udah meninggi. Kemudian saat itu mereka pun bangun dan meminta kepada Bilal untuk adzan. Selesai Bilal adzan, maka mereka nggak langsung sholat subuh, tapi mereka ya qobliyah dulu. Maka dari situ kata Imam Asy-Syaukani, bangun kesiangan itu enggak menganulir sunnah qobliyah. Enggak menganulir, tetap sebagaimana perilaku Rasul. Setelah selesai, barulah mereka iqamah, qomat, lalu mereka sholat subuh. Lalu kata Imam Syaukani, ini menjadi data atau dalil bahwa orang yang kesiangan sholat subuh tetap bagi dia boleh untuk qobliyahnya, lalu kemudian sholat subuhnya, walaupun secara waktu sholat subuh sudah habis. Rasul mengatakan, "Falyusalliha idza dzakaraha." Salatlah kalian ketika kalian menyadari bahwa kalian belum sholat. Hadis Bukhari. Ini juga berlaku bukan hanya buat orang yang tidur, tapi juga untuk orang yang kelupaan, saking kreditnya, rumah kebanjiran, atau kondisi kebakaran, atau bencana alam, beresin ini, beresin itu, nyelamatin nyawa, anak, saudara, segala macam, tentunya kita sadar, ya Allah udah isya, asar kita belum sholat tadi, maghrib belum kepegang juga. Ini pernah dialami oleh Rasul dan sahabat, yaitu ketika perang Khandaq. Saking sibuknya perang Khandaq, Madinah dikepung, Umar bin Khattab baru sadar belum sholat asar, sadarnya di waktu maghrib. Ya Rasul, belum sholat asar, ini udah maghrib. Ternyata jawaban Rasulullah, aku pun belum sholat asar, sama Nabi juga belum. Maka akhirnya mereka pun melakukan sholat asarnya di waktu maghribnya. Gimana caranya? Yaitu sesuai urutan, mendahulukan asar dulu, baru maghribnya, walaupun itu di waktu maghrib. Kenapa sesuai urutan? Karena Allah menurunkan syariat sholat, emang begitu urutannya. Maghrib dulu, asar dulu baru maghrib. Nah ini menunjukkan bahwa kalau kita nggak sholatnya karena faktor kelupaan tadi atau ketiduran, maka sholatlah ketika mengingatnya. Jadi bukan sholatnya nungguin besok di waktu yang sama. Masalahnya apa tadi? Asar kan? Nggak sholatnya asar, baru ingat di waktu maghrib. Besok aja deh, nunggu di waktu asar. Enggak. Tapi Rasul katakan, sholatlah ketika idza dzakaroha. Ketika kalian memang mengingatnya. Langsung, segera. Jangan ditunda. Baik, jamaah sekalian. Ini persoalan pertama tentang orang atau status orang yang meninggalkan sholat. Ada 3 kondisi, ada 3 rincian, sehingga kita tidak menghukumi sama tentang mereka. Yang kedua, yang tadi, yaitu meninggalkan sholat di masa-masa ABG, di masa-masa remaja. Waktu kita remaja, barangkali sholat hanya maghrib doang, rame-rame sama teman-teman. Tapi subuh, zuhur, apalagi nggak ada. Ya subuh begitu, masih tidur. Zuhur main bola. Nah begitu. Baru ngeh sama sholat ketika di usia dewasa. Ini gimana? Kalau sholat sehari 5 waktu, kita sholat hanya sekali. Berarti kita nggak sholat sehari 4 misalnya. Sehari nggak sholat 4. Setahun 4 kali 365 hari, udah 1.300-an. Sholat yang kita tinggal itu kalau setahun. Nah ini belasan tahun yang ditinggalkan. Berarti hitungannya bukan lagi ribuan, tapi belasan ribu atau mungkin 20 ribuan lah. Itu gimana cara qadanya? Nah, jamaah sekalian, dalam masalah ini ada 2 pandangan. Yang pertama, pendapat jumhur bahkan 4 madhab. Ya. Yang pertama mengatakan tetap wajib qadha. Wajib qadha. Caranya gimana? Yaitu dia menghitung secara dugaan kuat. Berapakah yang dia tinggalkan? Walaupun dia nggak bisa ngitung secara persis, pasti lupa itu berapa, ya kan? Dugaan kuatnya berapa? Anggaplah dia kira-kira sekian. Maka ketika dia mengingatnya, sholatlah sebanyak-banyaknya saat itu, ya di waktu-waktu. Ya, saat dia menjalankan qadha itu berhari-hari terus, ya sampai dia tuntas, dia tidak dianjurkan untuk rawatib, karena saat itu yang lebih utama bagi dia adalah mengqadhanya. Ini pandangan 4 mazhab. Baik.
Yang kedua, pendapat minoritas. Tapi pendapat ini, sekarang ini, pendapat ini justru banyak diikuti oleh para ulama muhakkik. Muhakkik itu para peneliti. Seperti misalnya ya para ulama Saudi, seperti Syekh bin Baz misalnya. Ya, lalu kemudian juga Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia pun ikut pendapat yang kedua. Apa katanya? Ini pendapat juga Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Hazm. Bagi orang yang kayak begitu, yang udah sampai ribuan kali nggak sholat itu, nggak wajib mengkodoknya, tapi wajib bagi dia bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Itu yang lebih utama. Menyesali perbuatannya, bertekad tidak mengulangi lagi, dan banyak-banyak bersedekah, dan banyak-banyak sholat sunnah untuk menutupinya. Ini pendapat yang kedua. Kenapa? Karena memang betapa sulitnya dia mengkodok saat itu. Ya, mohon maaf misalnya ada mungkin di antara umat Islam yang sejak ABG nggak pernah sholat, baru ngeh sama sholat, anggaplah sebulan sebelum wafatnya. Sementara usianya 70 tahun, misal. Ya sekujur tubuhnya, misalnya mohon maaf, tato, ngumpulnya juga dengan yang main judi, ngumpulnya dengan yang berzina, baru ngeh sama agama di detik-detik menjelang wafatnya. Ya, kalau dia mengkodok betapa susahnya. Maka kata kelompok yang kedua, yang wajib bagi dia adalah bertobat setulus-tulusnya kepada Allah, berjanji tidak mengulanginya, kemudian dia perbanyak amal soleh yang lain yang dia mampu. Hal ini berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sejauh kekuatan kamu. Lalu kemudian kata mereka, untuk yang wajib qadha itu, kata mereka, itu hanyalah bagi mereka yang sholatnya karena lupa dan ketiduran. Sementara yang orang nggak sholat tadi, yang sampai bertahun-tahun, biasanya bukan karena lupa, tapi karena apa? Malas. Dia tahu, sholat dia tahu, tetap dia main bola, tetap dia main catur, tetap dia ya begitu. Dia paham sih udah waktunya sholat. Ya bukan karena ketiduran, dia nggak tidur, bukan karena lupa, dia nggak lupa. Nah, kata kelompok yang kedua, wajibnya qadha itu berlaku bagi mereka yang kelupaan atau ketiduran itu. Adapun bagi mereka yang tidak kelupaan dan tidak ketiduran itu, maka yang wajib bagi mereka adalah bertobat. Ya, ada dua pandangan seperti itu. Nah, jamaah sekalian, a'azzanahuyakum, di antara dua pendapat ini, bisa jadi memang pendapat yang kedua, ini pendapat yang paling realistis di zaman ini, di tengah kesibukan manusia yang berbeda dengan masa lalu. Dia udah tobat aja, itu udah bagus. Ketika dia bertobat, lalu kemudian dibebani dengan qadha yang ribuan sholat, mungkin itu akan menyulitkan dia. Namun demikian jemaah sekalian, kalau kita berjumpa dengan sebagian guru-guru kita, kiai, ustadz kita yang mengatakan tetap wajib qadha sebagaimana pendapat jumhur tadi, maka itu pun pendapat yang benar-benar ada dalam literatur para fuqaha kita. Baik, jemaah sekalian, ini permasalahan yang kedua tentang mengqadha sholat di masa lalu yang pernah kita tinggalkan. Baik, kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, yaitu tentang ya orang yang apa tadi? Ya, sholat duha berjamaah. Nah, ini saya paling sering ditanyain sama guru sekolahan biasanya. Ini boleh nggak? Baik. Ternyata sholat duha berjamaah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul sholat di rumahnya seorang sahabat bernama Itban. Ya, sholat duha pagi-pagi. Kemudian ada sahabat Nabi yang lain ikut di belakangnya menjadi makmumnya. Maka kalau ini sebuah kesalahan, tentu Rasul akan menegurnya. Tapi Rasul tetap melanjutkan sholatnya bersama jamaah para sahabat. Hanya saja ini tidak menjadi budaya. Ini tidak menjadi kebiasaan. Jadi hanya sekali. Baik, kemudian kita lihat penjelasan para fuqaha kita. Yang pertama dari Imam Ibnu Qudamah. Beliau berkata, ya juzu at-tatawwu jama'atan. Dibolehkan sholat tatawwu, tatawwu itu sholat sunnah secara berjamaah. Wa furoda, secara sendirian juga. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala al biarkan, nggak apa-apa ya, dipraktikkan secara berjamaah dengan suara dijaharkan karena mengajar. Imam Nawawi mengatakan
Wa amma baqin nawafil kasunani ratibah ma'al faraid wadduha wan nawafil al mutlaqah. Adapun salat-salat sunnah seperti salat sunnah rawatib, kemudian salat duha dan salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu salat sunnah yang nggak ada sebab, nggak ada kaitan peristiwa atau waktu tertentu, ya pengen salat aja gitu. Ya, fala tusyra' fiha al jamaah. Maka ini semua tidak disyariatkan berjamaah. Ai la tustahabbu, yaitu maksudnya tidak disunnahkan. Lakin tetapi lau sholaha jamaah, kalau dia lakukan secara berjamaah, jaza, boleh. Enggak sunnah tapi boleh. Enggak dianjurkan, enggak di mustahab itu sunnah. Tapi boleh saja. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, karena ini hanya boleh, enggak sampai sunnah, maka wajar kalau dilakukan hanya sesekali saja. Dan saya yakin ya anak-anak kita dan juga gurunya di sekolahan pun juga melakukan sesekali, enggak sampai menjadi budaya. Walau yuqal innahu makruh, itu tidak makruh berjamaah tadi ya. Waqad nassa Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan ala annahu la ba'sa bil jamaah, enggak ada masalah salat sunnah secara berjamaah. Termasuk tahajud atau qiyamul lail ketika iktikaf. Iktikaf kan seringkali itu sama panitia kita dibangunin jam 2, ada yang qiyamul lail, ada yang berjamaah, ada yang masing-masing. Ini semua silakan, boleh aja. Ya, walaupun sekali lagi hal tersebut biasanya dipakai untuk memancing, menstimulus kita. Kemudian wa dalil jawaziha jama'atun ahadits katsirah fis sahih. Dalil kebolehan berjamaah salat sunnah itu sangat banyak hadisnya dan itu sahih semua. Pertama, hadis Hudzaifah bin Yaman. Rasul sholat malam itu makmumnya ngirain ketika Rasul membaca Al-Baqarah di ujungnya, mereka berpikir mau selesai. Ternyata bukan selesai, lanjut ke selanjutnya ke surat ya. Jadi setelah di ujung surat Al-Baqarah itu makmum menyangka bahwa Rasulullah akan tuntas, pengen ruku, ternyata enggak, ya nyambung ke Ali Imran. Di Ali Imran selesai, hampir selesai, itu jamaah menyangka ini pasti habis Ali Imran nih, yaitu An-Nisa. Ternyata selesai nih, ternyata nyambung ke An-Nisa. Lalu baru dia ruku. Lalu kata Hudzaifah bin Yaman, aku ingin berbuat jahat saat itu. Maksudnya berbuat jahat adalah ingin meninggalkan Rasulullah. Biarin Rasul sendiri aja deh sholatnya deh. Kelamaan. Gitu. Lalu begitu ruku, kata Hudzaifah bin Yaman, lamanya ruku sama dengan lama berdiri barusan. Kalau kita ingat Al-Baqarah itu kan kalau kita lihat-lihat kan 2 juz lebih itu. Al-Baqarah doang. Belum lagi Ali Imran. Terus An-Nisa. Itu kan bisa Jakarta Bandung bolak-balik itu. Belum lagi tadi rukunya sama dengan berdiri barusan. Cuman saya berbaik sangka gini, zaman itu kan Rasul masih hidup. Artinya wahyu Al-Qur'an itu belum turun semua. Ya, mungkin kelengkapan Al-Baqarah, Ali Imran atau An-Nisa tidak seperti sekarang kan gitu. Tapi terlepas dari itu betapa panjangnya saat itu, dan ini menunjukkan sholat berjamaah qiyamul lail itu ada dan Rasul melakukannya dan beberapa kali. Cuman sekali lagi lebih seringnya adalah seorang diri seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah tadi. Baik jemaah sekalian, kita udah bahas 3. Mungkin 3 dulu, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di bulan yang akan datang dengan tema yang lain. Barangkali ada diskusi, silakan jika ada yang perlu kita diskusikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah. Ya. Nah, adakah contoh juga karena kita mungkin menunggu terlalu lama datang ternyata sudah sholat sehingga kita nggak sempat qobliyah. Bolehkah qobliyah kita dilakukan setelah sholat dulu? Baik. Di buku ini saya bahas ada kasus yang mirip tapi tidak 100% mirip. Yaitu kasusnya bukan qobliyah tapi ba'diyah. Rasul mau ba'diyah nggak sempat. Gara-gara banyak tamu dari Bani Qais, ngajakin ngobrol, diskusi, konsultasi, terus begitu, tau-taunya asar.
Jadi udah asar, jadi Rasul nggak sempat ba'diyah. Setelah itu Rasulullah habis sholat asar, ba'diyah asar gitu. Itu para sahabat melihat, nih sholat apaan ba'diyah asar. Mereka pun bertanya, ya Rasul ini sholat apaan? Baru Rasul ngasih klarifikasi, ya Bani Qais menyibukkanku, aku tidak sempat melakukan ba'diyah zuhur. Jadi Rasul mengqadha ba'da zuhurnya di waktu setelah asar. Nah dari situ kata Imam Syafi'i, larangan sholat ba'da asar itu maksudnya kalau sholatnya adalah sholat mutlak, sholat nggak ada sebab. Tapi kalau sholatnya ada sebab, contoh kayak mengqadha ba'diyah zuhur tadi, atau sholat jenazah, mohon maaf ada jenazah meninggal pagi hari misalnya, dimandiin abis zuhur, dikafanin juga langsung, terus asar. Nah, ba'da asar selesai kita menyolatkan. Apakah itu terlarang? Kata Imam Syafi'i, tidak. Kata Imam Nawawi, ijma para ulama boleh. Walaupun itu waktu terlarang sholat ba'da asar itu, namun ini terjadi di masa Rasul, seorang Ansor, sahabat Ansor meninggal dan disolatkan ba'da asar. Dan seluruh sahabat Nabi di Madinah menyolatkan, kalau memang itu nggak boleh, pasti mereka akan nunda dulu. Tapi ternyata mereka tetap sholat ba'da asar. Sehingga kata Imam Nawawi, ini ijma para sahabat, bolehnya sholat di waktu setelah asar, walaupun ya apa namanya itu waktu terlarang dengan syarat ada sebab. Maka sama kayak tadi. Jadi kalau kita tadi ingin melakukan nggak sempet ya qobliyahnya atau ba'diyahnya, lalu kita lakukan di waktu setelahnya, ya dengan berdasarkan kisah tadi, beberapa kisah tadi, itu menjadi dasar kebolehannya. Tapi jangan lupa, hal ini tidak semua ulama setuju. Nggak semua ulama setuju, namun umumnya memang ulama setuju berdasarkan hadis-hadis yang cukup banyak tadi. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ya, gimana Pak? Tapi sholat foto ketika ABG nggak pernah sholat. Misalnya ada seseorang yang mengambil pendapat untuk memfoto sholat. Ya. Di tengah-tengah nggak sanggup berat. Kemudian mengambil pendapat yang kedua. Ayo, udah deh. Hybrid pendapatnya ya. Baik. Ya, tadi sempat saya kutip sebuah ayat dari surat At-Taghabun ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Dalam Al-Qur'an apa dalam hadis juga begitu. Idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum, kata Rasul. Jika kalian dapat perintah, ya maka jalankan perintah itu sejauh kekuatan kalian. Ternyata di saat kita ingin mengqadha, kita nggak mampu. Udah mampu sekian tahun misalnya, tapi kita nggak kuat misalnya. Maka akhirnya saat itu kita pun mentaghyir, mengambil pendapat yang paling memungkinkan dengan kondisi kita. Bukan karena nyari yang enak, bukan. Tapi emang kondisi. Kalau nyari yang enak mah dari tadi kita nggak milih itu. Ya, karena kondisi kita yang nggak memungkinkan, akhirnya kita menggunakan pendapat yang mengatakan tobat, kemudian tutup dengan sholat sunnah, dan banyak amal soleh. Ya, yang seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Para ulama terdahulu pun sering mengambil pandangan yang paling mungkin dipraktekkan dengan kondisi. Bukannya pelin-pelan, tapi emang secara kondisional nggak memungkinkan pakai pendapat yang satunya lagi. Contoh, pernah saya sampaikan di sini ketika ada khotib Jumat di masa lalu, diceritakan oleh Imam Ibnu Qudamah ini, dia lagi khutbah Jumat, tahu-taunya kotoran burung jatuh ke pakaian dia. Sementara dia punya pendapat kotoran burung itu najis. Tentunya kalau dia kekeh dengan pendapatnya itu najis, dia boleh nggak melanjutkan sholat Jumatnya? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Kan najis kan? Nggak boleh sholat. Nah, kalau dia pulang dulu, salinan dulu juga nggak mungkin. Apalagi khotib zaman sekarang, rumahnya jauh-jauh sama masjid. Khutbahnya di Ridwan Rais, rumah si khotib di Depok. Kan nggak mungkin dia bilang jamaah saya pulang dulu ganti baju. Kita nungguin gimana? Karena saat itu si khotib bilang apa? Sejak saat ini saya menjadi Hambali. Kata dia gitu. Kenapa? Dalam fikih mazhab Hambali, kotoran burung tidak najis. Kotoran dari hewan-hewan yang bisa dimakan, ayam, kambing, termasuk burung-burung yang bisa dimakan, bagi mereka kotorannya tidak najis. Dalilnya dari mana? Rasul pernah sholat, mohon maaf, di kandang kambing.
Rasul juga pernah meminta kepada orang-orang Uqal dan Urainah di Madinah ketika kena wabah penyakit untuk minum air kencing unta. Nah, dari situ menjadi dalil buat sebagian besar ulama bahwa kotoran atau air kencing hewan yang dagingnya bisa dimakan itu tidak najis. Adapun bagi mazhab Syafi'i, emang Syafi'i itu sangat ketat masalah toharoh, tetap itu najis. Mau hewan yang bisa dimakan ke hewan yang enggak bisa dimakan, itu tetap najis. Kecuali yang enggak bisa dihindari. Apa contohnya? Ikan teri, enggak mungkin itu. Ikan teri kan kotorannya tetap di dalam ya. Mau gimana kita mitesnya supaya keluar kotoran susah. Nah, ini ikan teri mereka masih memberikan toleransi begitu. Jadi ini contohnya aja, seorang khotib dia saat itu mengambil pendapat yang paling mungkin dia gunakan karena kondisi tidak mungkin dia pakai pendapat yang ideal menurut dia. Nah, sama kayak tadi. Kalau dia ngerasa saya nggak bisa pakai pendapat yang ini, maka saat itu tidak ada masalah bagi dia menggunakan pandangan yang lebih memungkinkan menurut kondisi dia saat itu. Kalau lebih suap. Ya. Tapi cukup. Oh ya, silakan. Ya, itu sebenarnya di sini juga ada, tapi itu di bab ke-60 kalau nggak salah. Kita baru bahas bab kedua, jadi masih lama itu ya. Tapi nggak apa-apa, udah ditanyain kan, ya tentang masalah jamak. Bapak Ibu sekalian, jamak dengan qasar ada sedikit perbedaan dalam masalah sebab atau alasan. Qasar hanya boleh karena faktor safar. Sementara jamak itu faktornya banyak, bukan hanya safar. Masyaqqat, kepayahan, kesulitan apapun yang membuat kita terhalang untuk sholat normal, maka dia boleh untuk menjamak. Bahkan Imam As-Suyuti mengumpulkan sampai ada 47 alasan bolehnya sholat di jamak. Di antaranya adalah hujan deras yang sulit bagi kita untuk ke masjid, atau udah di masjid sulit bagi kita untuk pulang. Maka saat itu boleh bagi dia menjamak. Dan Rasul pernah menjamak karena hujan antara maghrib dan isya. Kemudian safar, sama dengan qasar dalam masalah itu. Yang ketiga, sakit. Ya tentu sakit di sini bukan semata-mata sakit kulit, panu, kutil, bukan itu. Tapi memang sakit yang membuat dia sulit untuk bergerak secara normal. Kemudian juga bencana alam, termasuk menuntut ilmu. Lagi belajar, hal ini dialami oleh Ibnu Abbas dan para sahabat juga. Ya mereka habis asar, Ibnu Abbas ceramah, taklim begitu. Maghrib pun lewat. Bintang-bintang udah muncul banyak. Jamaah itu pada gelisah. Aduh, belum sholat maghrib, sementara ini udah mau isya. Akhirnya mereka pun teriak. As-sholah, woi sholat. Lalu Ibnu Abbas pun marah. Ya, kata Ibnu Abbas, la malak. Ini kalau bahasa terjemahannya, kamu nggak punya ibu. Tapi itu bukan begitu maksudnya. Kalau bahasa kita tuh, nih orang gimana sih gitu. Apa kalimat idiom lah. Kata Rasul, apa kata Ibnu Abbas? Atu'allimuni sunnah. Emang kamu pengen ngajarin saya sunnah? Yang saya lakukan ini, Nabi juga lakukan. Kagetlah mereka. Nabi melakukan. Akhirnya mereka pun memandang Abu Hurairah. Di situ ada Abu Hurairah. Kenapa yang dilihatin Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak perbendaharaan hadis. Artinya mereka mengklarifikasi ke Abu Hurairah, bener nggak tuh ucapan Ibnu Abbas? Kata Abu Hurairah, Allahumma na'am. Iya, betul. Bahwa Rasul pernah ketika lagi taklim, panjang, sampai maghrib lewat, isya lewat, akhirnya Rasul pun menjamak maghrib dan isya gara-gara taklim. Ya, kemudian semua masyaqqat apapun yang membuat dia payah, termasuk tadi ketika kita kesulitan di jalan raya. Ya, saya pernah nganterin teman saya sendiri seorang ustadz ke Suta. Ya, dia rumahnya di Makassar. Ya, saya pulang ke Depok, belum nyampe Depok dia udah nyampe Makassar. Ya, karena kemacetan kita. Ya, kita bisa sampai 3,5 jam lebih, dia 1,5 jam atau misalnya ya 2 jam lah, dia udah sampai. Saya belum sampai ke Depok. Nah, ini menunjukkan bahwa masyaqqat itu kalau kita alami apapun bentuknya, maka saat itu kita mendapatkan rukhsah atau keringanan. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah, seorang wanita bikin kue dan khawatir kuenya angus, boleh menjamak bagi dia. Ini kabar gembira buat ibu-ibu. Ya, sampai-sampai wanita yang bikin kue, khawatir kuenya angus, boleh bagi dia untuk menjamak. Dalilnya apa? Rasul pernah menjamak di rumah dalam keadaan hujan tidak, sakit tidak, safar tidak, di rumah doang, jamak. Lalu Ibnu Abbas bertanya, kenapa engkau menjamak? Kan nggak kemana-mana, sehat, terus apalagi hujan, enggak, punya normal gitu. Kata Rasulullah, ini adalah hadiah dari Allah untuk umatku.
Lalu kisah ini dikomentari oleh Imam Nawawi, ini menunjukkan bolehnya menjamak walaupun dalam keadaan kita kayaknya normal-normal aja, dengan syarat memang itu tidak dijadikan kebiasaan. Ya, adapun yang tadi kan bukannya normal, itu berat, itu susah untuk menghindar kemacetan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Cukup? Baik, kalau nggak ada lagi, insya Allah kita lanjutin pada bulan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.